Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Reza dari kelas PAI 3B. Di sini akan menjelaskan metode dan ruang lingkup pada mata pelajaran PAI dalam materi Al-Quran Hadis, Fikih, dan bahasa Arab. Yang pertama, Al-Quran Hadis. Pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, sementara cara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah ringkasan dan kata belajar adalah mengajar. Pada ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis meliputi: yang pertama, pengetahuan dalam membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan dan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian pembelajaran Al-Quran Hadis memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, pengetahuan, di mana anak mengetahui setiap materi yang dikaitkan dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, pelaksanaan, di mana anak mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang ia ketahui di dalam kehidupannya. Yang ketiga, pembiasaan, di mana anak mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya hingga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian selanjutnya ruang lingkup pembelajaran Quran dan Hadis. Ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran dan Hadis menurut Permendag nomor 20 tahun 2008, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran dan Hadis meliputi: yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dari pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Kemudian fikih. Ruang lingkup mata pelajaran fikih meliputi: yang pertama, fikih ibadah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik secara tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Metode yang tepat yang dapat digunakan adalah menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperhatikan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Mendemonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dan usaha sendiri berdasarkan fakta data yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya suatu metode
demonstrasi ini dalam dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya terkait materi keterampilan seperti praktek fikih, eh, sholat mengkafani jenazah, tayamum, dan melaksanakan haji. Kemudian karakteristik metode demonstrasi, beberapa keuntungan metode demonstrasi antara lain perhatian siswa dapat yang pertama, perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap oleh guru, sehingga hal yang penting dapat diamati seperlunya, seperti siswa lebih mudah dipusatkan pada proses belajar dan tidak tertuju pada hal-hal lain. Dapat mengurangi beragam kesalahan apabila dibandingkan dengan hal membaca dalam buku, karena siswa telah memperoleh gambaran yang lebih jelas hasil pengamatannya. Kemudian, apabila siswa turut aktif bereksperimen, maka anak didik akan memperoleh pengalaman-pengalaman praktik yang mengembangkan kecakapannya dalam memperoleh pengakuan dan penghargaan dari teman-teman dan gurunya. Adapun kelemahan metode demonstrasi antara lain, demonstrasi merupakan metode yang kurang tepat apabila alat yang didemonstrasikan tidak diamati dengan seksama oleh siswa. Misalnya alat itu terlalu kecil atau penjelasan tidak jelas. Kemudian demonstrasi kurang efektif apabila tidak diikuti dengan sebuah aktivitas di mana siswa sendiri dapat ikut bereksperimen dan menjadikan aktivitas sebagai pengalaman yang berharga. Kemudian yang ketiga, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Misalnya alat yang sangat besar atau berada di tempat lain yang jauh dari kelas. Yang keempat, kadang-kadang apabila sesuatu alat dibawa ke dalam kelas kemudian didemonstrasikan, siswa melihat sesuatu yang berlainan dengan proses jika berada dalam situasi yang sebenarnya. Lanjut, langkah-langkah metode demonstrasi. Beberapa petunjuk menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, perencanaan. Isi dari perencanaan tersebut adalah yang pertama, menentukan tujuan demonstrasi, yang kedua, menetapkan langkah-langkah pokok demonstrasi dan eksperimen, yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Isi dari pelaksanaan tersebut ialah pertama, mengusahakan agar demonstrasi dan eksperimen dapat diamati oleh seluruh kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis pada siswa sebagai terjadi tanya jawab dan diskusi tentang masalah yang didemonstrasikan. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba hingga siswa merasa yakin tentang suatu proses. Yang keempat, membuat penilaian dan kegiatan siswa dalam eksperimen tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.